sejauh ini? Kalau kata atasannya lah ya yang di sini, ya nggak ada, intinya sih nggak ada titik terang duit itu bisa balik. Waduh. Gaib Jadinya. Gaib. Makanya repot kayak gitu. Jadi saya harus sebagai rakyat nih harus ngadu ke siapa ya, kalau ngadu ke polisi sudah. Bujur gak? Ya. Jadi kita masa Betul. mau kemana? Kita kan awam kan, nggak tahu masalah kayak gini. Apalagi udah menyangkut 2 negara loh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita kedatangan kawan kita lagi dari Pangkalan Bun. Iya. Beliau ini sempat menerima kiriman uang dari kakaknya dari luar negeri, namun uangnya tidak bisa dicairkan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, silakan kenalkan dulu Bang, namanya siapa Bang? Nama saya Edi Untung. Edi Ya, Untung, warga mana Bang? Pangkalan Bun. Pangkalan Bun, Raja oke. Seberang. Raja Seberang ya. Oke. Nah, kenapa ini bisa diceritakan Bang? Kronologisnya bagaimana dan kapan uang itu dikirim dan kenapa sampai tidak bisa dicairkan? Silahkan kita cerita lah dulu sama Ya, kawan-kawan cerita tadi dulu. kan. Ya. Jadi itu ada rencana kakak saya mau ngirim uang untuk ibu di sini. Iya. Itu kalau nggak salah tanggal 20-an. Tanggal 20 itu bulan Februari Februari. Oke. awal tahun itu. Jadi kakak saya ngirim duit, dia infokan ke saya, minta tolong ambilkan. Oh ya. Jadi dia minta foto KTP saya untuk data di sana untuk ngirimnya. Lewat mana kemarin ngirimnya? Western Union. Western Union ya. Western Union. Oke. Udah gitu dikirimlah sama beliau kan dari sana. Jadi itu harus tunggu sekitar seharian infonya. Jadi tanggal 21-nya itu saya pergilah ke kantor pos. Tanggal 21 Februari. Oke. 21 itu ke kantor pos karena di kantor pos itu kan bekerja sama dengan Western Union. Ya. Yang saya tahu. Mm. Soalnya dulu pernah juga kirim uang tapi nominalnya tidak besar. Itu pun gampang. Jadi tanggal 21 itu udah dikirim, saya dikasih kode apa? Kode pengiriman. Ya, kode pengiriman lah itulah. Kode pengiriman itu tidak boleh ada yang tahu selain pas mau pengambilan. Oh ya. Nah, udah seperti itu ketemulah sama yang di loket ini. Awalnya di kantor pos Pangkalan Bun sini ya. Saya nggak tahu namanya sebelumnya itu. Nah, udah gitu saya isi formulir di tempat loket itu, isi formulir data diri saya kan. Terus nominalnya berapa puluh juta gitu loh. Udah gitu saya kasihkan, udah kasih dicek sama mereka. Sama mereka kode MTCN-nya itu untuk pencairan. Dicek bahwa katanya harus ada konfirmasi lewat Western Union yang di sana pengirim. Oh, dari Rumania itu ada konfirmasi lagi ya? Oke, ada konfirmasi lagi karena bertujuan katanya supaya duitnya ini nggak bisa langsung cair gitu tanpa konfirmasi yang di sana. Oh, iya. Jadi harus konfirmasi dulu. Nah, udah gitu saya pulang, saya konfirmasi ke kakak saya yang di sana. Karena perbedaan waktu kita kan sekitar 6 jaman. Iya. Terus selanjutnya? Udah dikonfirmasi, saya bilang ke kakak saya nggak bisa dicairkan karena harus konfirmasi pihak yang mengirim di sana. Oh, oke. Nah, udah gitu, oke, nanti kalau pas sempat saya ke sana katanya. Soalnya kan dia kan di daerah perkampungan juga lah ininya tempatnya. Jadi ke kota itu butuh waktu berapa jam gitu. Jadi sekitar tanggal 22 itu saya ke sana lagi. Ke kantor pos sini? Oke, saya kira tuh tanpa konfirmasi bisa gitu. Yeah. Tinggal nunggu waktu aja. Ke sana lagi dengan jawaban yang sama. Ke kantor pos Pangkalan Bun lagi. Oke. Ternyata jawabannya sama kayak gitu. Sama kayak gitu maksudnya gimana? Harus konfirmasi pengirim katanya. Harus konfirmasi pengirim. Karena nominalnya besar. Setelah itu saya tinggalkan nomor telepon lah. Karena diminta sama yang loket yang di sana. Loket di kantor pos minta ya, petugas loketnya ya. Jadi supaya saya ini nggak bolak-balik katanya. Terus gitu saya kasih nomor WA saya. Udah gitu dia pas tanggal awal mulai itu 22 tuh dia udah WA. Assalamualaikum Mas katanya, ada buktinya masih. Dia bilang sebentar ya, saya agak lupa kata-katanya.
siang Mas Edi katanya. Saya petugas kantor pos Pangkalan Bun. Perihal tentang kiriman Western Union yang tadi, Mas. Saya jawablah, "Nggih Mas, gimana? Info dari pihak pusat seperti ini Mas, sampaikan ke penerima untuk kontak pengirimnya karena MTCN-nya tidak bisa dibayarkan di loket kantor pos. Harus hubungi pihak pengirim." Saya bilang, "Nggih," katanya. Udah gitu, coba tak kabarin dulu Mas. "Iya Mas, siap," kata dia kan. "Jadi harus gimana?" katanya Mas. Nggak paham juga, saya bilang kan. Soalnya kan nggak pernah yang kayak gini. Ya. Sampai menghubungi pengirimnya Mas. Infokan kalau tidak bisa dibayarkan kantor pos. Udah Setelah gitu, itu, saya kabarin. Kakak sampean ya. Saya kabarin. Udah gitu, saya kabarin. Karena perbedaan nih kan jauh nih jam ini. Kadang saya WA, dia nggak bisa langsung balas. Iya, karena beda waktunya kan. Soalnya dia katanya sibuk kerja di peternakan gitulah, jadi nggak bisa bawa HP kan. Iya. Udah gitu, tanggal 23-nya itu ada nomor yang dikasih lagi sama yang awal WA saya nih, yang latihan. Petugas dari pos itu ya, ngirim pesan ke sampean pakai nomor yang lain lagi. Itu yang lagi jaga katanya supervisornya. Itu perempuan, namanya Mbak Hanan itu kalau nggak salah. Mbak Hanan. Kalau yang Mbak Hanan itu sama jawabannya kayak gitu juga. Karena harus konfirmasi kan. WA lagi tanggal 24 itu ternyata sudah dikonfirmasi sama kakak saya nih. Oh, yang di Rumania ya? Di Rumania. Mengkonfirmasi bahwa dia ada mengirim uang ke adiknya. Gitu ya. Udah gitu, dia konfirmasi kalau nggak salah di sana tuh jam 11.50-an, hampir mau jam 12 lah. Siang ya. Ya, sedangkan di sini jam 3. Ya, udah sore. Nah, udah gitu, si loket ini WA saya lagi. "Bang, ini udah bisa dicairkan," katanya. Oh, yang loket pos Pangkalan Bun ya? Udah bisa dicairkan. "Oh, bisa kah? Tapi saya kesana agak sorean, soalnya kendala waktu dari sini ke sana kan lumayan jaraknya." Saya bilang kan sekitar setengah jam lah paling lambat. Dari Lantai Baru kan? Iya, dari sana. Panglima. Dia Panglima. Jadi butuh waktu setengah jam. Udah gitu saya ke sana nih. Jadi ke sana tuh nyampe sana hampir jam 5 lewat. Jam 5 lewat gitulah pokoknya. Masih ada sih bukti dashcam di mobil kan ada tuh. Tanggalnya, jamnya sama CCTV di rumah pun ada lengkap. Jadi saya ke sana, nyampe sana ternyata tuh sebenarnya itu udah cair dananya. Pas mereka cek. Nah, gitu cair itu diketahui di mana? Dari pengirim sana. Soalnya dapat notifikasi SMS. Oh, kakak saya dapat notifikasi SMS ya. Bahwa udah cair dengan Edi Untung sendiri katanya. Oh. Lah terus? Nah, jadi kan itu kan saya belum tahu tuh. Saya datang nih kantor pos. "Gimana, Mas?" Saya bilang, "Udah bisa kah? Saya cek dulu ya," katanya. Di komputer mereka lah. Saya nggak boleh melihat kan, karena kan udah wewenang mereka. Dicek lah sana. "Loh, kok nggak nongol lagi? Padahal tadi nongol loh, Mbak." Dia bilang ke yang supervisor itu. "Padahal nongol loh tadi, ini datanya," katanya. Yang lakian ini bilang ke saya, "Tunggu dulu ya, sampai duduk dulu," katanya. Saya nunggu sekitar ada kayaknya 15 menitan, 20 menit lah sekitar gitu. Saya nunggu, dia bilang nih yang lakian nih, "Atau enggak gini aja," katanya. "Ini kan udah sore juga, besok sampai kesini lagi nanti kabarin kalau udah bisa," katanya. Astaga. Tapi itu data-data sudah dipinta oleh bubuhnya lah. Udah, fotokopi KTP itu udah diminta pas yang tanggal 24 itu. Tanggal 24 lah. Ya, sore itu saya kasih lah. Februari dikasih KTP ya. Dan kode itu tadi pun mereka sudah punya. Udah pegang, karena kan mereka dicek berkala sama mereka. Udah gitu kan, saya suruh tunggu fotokopi KTP saya kasih, fotokopi dibalikin lagi lah yang asli kan. Pas dia bilang yang laki itu bilang suruh saya besok kesini lagi aja, itu pas ada berhadapan mereka berdua tuh, yang lakian sama binian nih, yang pihak pos ini. Dia bilang, "Nanti tak kabarin lagi Mas lah besok, atau enggak gini aja, kalau sampai nanti repot nggak bisa kesini, nanti saya WA bisa dia transfer jarnya." Kok bisa? Ada omongan di transfer itu. Nah, saya tambah, "Loh, kok bisa transfer lah?" Nggak bisa. Nah, kalau begitu ya nggak repot-repot nih ke kantor pos, karena kan lumayan juga, karena kita sibuk juga loh. Betul. "Oh ya, nggak apa-apa," saya bilang, "nanti tak WA aja," katanya. Oke, saya pulang, balik nih pulang nih. Besok karena tanggal 25 itu, 25 Februari. ya 25 itu saya lagi
nge-gym kan di Mendawai sini. Mhm. Udah gitu, saya WA lah yang binian nih, yang supervisornya ini, Iya, iya. yang dia bilang supervisor lah kata yang latihan nih. Kayak apa Mbak? Kan saya bilang ada ininya lagi apa screenshotan WA sama dia nih lah sebentar. Lah. Nah ini dia nih lah. Saya tanya lah, kayak apa Mbak? Bisa dicairkan kah sudah? Kan? Waalaikumsalam, baik. Ditunggu ya. Udah gitu, dia bilang nih, maaf, ternyata sudah diambil sama sampean katanya. Loh, sampai kan belum ngambil kan Loh, logikanya. kok bisa? Langsung saya telepon lah. Kok bisa Mbak? Soalnya kan saya belum terima sama sekali. Saya lagi olahraga loh ini, belum ada ke kantor pos sama sekali. Saya bilang kan. Sedangkan di sini keterangannya sudah dicairkan dengan bapak sendiri katanya. Loh, saya makin bingung nih. Kalau kata orang ini camuam dah lah pikirannya. Udah, waduh, kayak apa lagi duit ganal pula kena. Habis tuh, Udah gitu, saya telepon lah kakak saya nih. Udah dicairkan sama aku sendiri, sedangkan aku belum kesana. Aku bilang, loh, loh kok bisa katanya? Terkajut lah dia kan. Astaga. Udah terus gitu, kakak sampean apa yang dilakukan waktu itu? dia bingung juga. Dicek lah kode MTCN tuh di website. Ulun baru tahu juga bisa cek di situ. Dia cek, saya cek, ternyata bujur. Udah Cairkan, diterima sudah. dengan saya. Sementara sampean masih belum. Belum nerima sama sekali. Udah gitu, tanggal 26-nya dia baru baca SMS kakak saya ini. Sedangkan ada notifikasi bahwa tanggal 24 kemarin tuh sekitar jam di sana loh ya, jam 11.50 berapa gitu, hampir jam 12 Kalau udah jam- dicairkan dengan Edi Untung ya. Kalau jam di sana jam segitu, di jam kita jam Jam berapa? 3. Ternyata pas saya sebelum nyampe kantor pos itu udah cair dana. Oh, nah kakak sampean itu sempat ada melapor ke Western Union di Rumania kah atau melapor ke polisi Rumania atau gimana? Itu pas udah lapor tuh udah berjalan sekitar 2 minggu lebih lah. Nah, lapor ke Western Union di Rumania. Oke. Lapor karena emang ada waktu tunggu kan, nggak bisa langsung betul. dapat infonya, paling lambat 20 harian katanya. Nah, 20 hari 30 hari. Nah, saya pun di sini telepon terus tuh Western Union Pusat Indonesia, sama jawabannya kayak gitu juga. Tunggu 30 hari gitunya. terus? Infonya akhirnya saya nggak tahu apa caranya kan. Akhirnya kakak saya yang bergerak di sana. Lapor Western Union sana, lapor polisi. Udah gitu dia dapat apa? Datanya. Jawaban data bahwa pencairan ini ada di Indramayu. Bisa-bisanya. Orangnya di Pangkalan Bun, Nah. ke Indramayu. Ini catat. Yang melacaknya itu kepolisian Rumania lah. Langsung Western Union yang di Romania. Western Union Rumania. Nggih. Oh, yang Melacaknya, melacaknya. ya. Dan itu langsung setelah dia melapor itu berapa hari udah bisa Itu tuh didapat sampai datanya? udah lewat sebulan lebih itu, Bang. Lewat sebulan lebih baru dapat konfirmasi dari Western Union Rumania bahwa Sudah uang dicairkan. itu sudah dicairkan di Indramayu. Oh. Jadi sebelum dapat data yang dari Romania sana, saya udah sempat lapor ke kepolisian juga. Lapor ke Di sini? Polres Kobar. Nggih, udah lapor ke Polres Itu Kobar. tanggal berapa lapor ke Polres Kobar kemarin? Aduh nggak ingat tanggalnya berapa. Ada di suratnya sih lupa lagi. Bulan Maret kah atau Udah bulan masuk, April? udah masuk bulan Bulan Mei. Mei. Jadi Februari, Maret. Bulan tiga. Bulan Maret ya. Sebenarnya lupa itu tanggalnya. ya, bisa dicek Bang. Kalau memang benar ada pencairan di Indramayu di bagian mana, di pos mana kan. Nggih. Nah di situ pasti ada tuh CCTV tuh. Kalau memang ada Nggih. tanggal Ya, sekian. catat. Terus ini sudah melapor sekitar bulan 3 bulan Maret berarti kan? Nggih. Progresnya sampai sekarang bagaimana? Saya Apakah sudah tanya ada? terus sih, masih dalam proses terus karena ada antrian kasus-kasus kah katanya. Kayak Dari gitu. pihak kantor pos ini ada sempat dipertemukan di Sempat. kepolisian? Sempat. Enggak, belum sempat. Kami yang ke kantor pos sama bapak saya untuk menanyakan yang Perihal masalah ini ya, itu. perihal itu. Itu sebelum lapor polisi itu. Jadi sebelum kami lapor polisi itu sempat bolak-balik kantor pos juga. Setelah lapor polisi ada lagi bertemu dengan pihak kantor pos? Enggak ini? ada, enggak ada. Nggak ada ya. Enggak ada. Wah kacau nih. Nggak ada. Nah, terus ke depannya harapan sampean apa nih untuk pihak kepolisian atau pihak pos Indonesia yang selaku Ya, pemegang
kuasa lah ibaratnya kan. Iya, kuasa, iya, kuasa. Gimana? Ya semoga aja sih bisa ada titik terang lah. Paling enggak dapat pelakunya nih nah yang mencairkan nih. Gitu nah. Soalnya kan saya merasa juga kan jadi kambing hitam, Bah. Soalnya itu duit buat ibu saya. Nanti takutnya ibu saya ini sangkanya saya yang ngambil, sedangkan saya nggak ngambil sama sekali. Dan ternyata dicairkan malah di Indramayu ya. Dicairkan di Indramayu. Wah, ini Saya juga udah bilang ke kepolisian, CCTV di rumah, jam sekian saya ada di rumah. Jadi sebelum itu cair loh ya, saya belum berangkat tuh, ada jamnya. Saya nyampe kantor pos jam berapa ada scam di mobil pun ada. Jadi saya masih berani karena saya nggak ngambil sama sekali. Iya. Saya ada bukti juga kan, kalau mereka mau menyalahkan saya nggak bisa. Saya bisa kasih bukti valid saya. buktinya pun belum nerima pun orang pos kan tahu. Enggak. Orang pos ini kan tahu bahwa sampean belum menerima. Taunya data sudah dicairkan. Iya. Terus yang pihak kantor pos ini ada nggak menyampaikan informasi bahwa di mana pos ini kan mewakili Western Union kan, logikanya kan, di mana uang itu dicairkan. Nah, itu sempat tuh di WA tuh. Tanggal 26-an. Tanggal 26-an ini dia cek katanya dicairkan tapi di luar kantor pos. Loh kok bisa tahu dia? Di luar kantor pos gimana? Ada ininya. Dicairkan di luar kantor pos berarti Dia bilang kami diinfokan dari pusat Pak bahwa Western Union tersebut sudah dicairkan tetapi di luar kantor pos. Maksudnya bagaimana tuh? Nggak ada juga. Jadi cairnya ini bukan di kantor pos, jar dia nih, jar yang supervisornya nih. Tidak ada penjelasan lagi dicairkan di luar kantor pos tuh gimana? Dia Diambil lewat mana? Jadi dia nggak bisa ngemasuk ke WU ini, katanya nggak ada wewenang mereka kantor pos nih. Loh. Jadi kan paling nggak kalau dia bekerja sama WU paling nggak kan bisa lah usut ini di mana. Saya cuma minta ini cairnya di mana gitu nah. Tapi yang memberitahukan malah Western Union di Rumania Ya kan? dia yang akhirnya dapetnya yang dari Western Union Romania bukan Indonesia. Nggak ada jawaban. Di Indonesia ini nggak ada jawaban sama sekali. Jadi kayak duit hilang gitu aja. Jadi ini pertanggungjawaban dari kantor pos ya. Yang selagi yang dia ada di sini. Mengelola Western Union-nya kan? Kayak apa nih? Ya sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk mengurusi Western Union di sini lah. Cabangnya lah. Ya. Omega Western Union. Ada nggak jawaban mereka terkait pertanggungjawaban itu? Pertanggungjawaban mereka nih sejauh ini. Kalau kata atasannya lah ya yang di sini, ya nggak ada, intinya sih nggak ada titik terang duit itu bisa balik. Waduh. Gaib Jadi ya. Gaib. Makanya repot kayak gitu. Jadi saya harus sebagai rakyat nih harus ngadu ke siapa ya? Kalau ngadu ke polisi sudah. Bujur gak ada? Ya. Jadi kita masa Betul. mau kemana? Kita kan awam kan nggak tahu masalah kayak gini. Apalagi udah menyangkut dua negara loh ini. Ini sebenarnya bisa dari pihak penegak hukum ini sebenarnya bisa panggil semua nih pihak yang terkait. Kantor pos dan Kantor pihak pos, Mas Edi sendiri Mas ya. Edi panggil, pertemukan. Jalurnya nih kayak gimana? Kok bisa terjadi kayak gini? Sebenarnya bisa ini. Nah, jadi permintaan pihak ini kayak apa sebenarnya untuk ke pihak pos nih? Ya kalau saya sih, ya baiknya sih balik duitnya. Iya. Pastilah kan. Soalnya kan sekarang gini, misalnya nih kalau bukan kejadian di kami lah, misalnya kayak kejadian ke orang lain yang membutuhkan misalnya, Betul. ibunya sakit misalnya, Iya. sedangkan nggak bisa cair, ya keburu mati ibu. Iya. Bujur gak ada bang? Betul. Ya kalau masa kita nunggu harus bertahun-tahun kasus kayak beginian doang? Iya. Bujur. Paling nggak untuk pihak polisi ini harus cepat tanggap lah. Soalnya kita kan korban. Iya. Oke. Itu aja kalau dari ulun. Oke, kawan-kawan, semoga masalahnya Mas Edi Untung ini bisa selesai dan menemukan titik terangnya lah kayak gimana. Titik terangnya terkait permasalahan ini. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Meng Arif Gim dan Edi Edi Untung. Untung. Oke.